di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa mukjizat yang diberikan kepada kekasihnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang sebelumnya. Karena Rasul nanti akan bina umat. Rasul melihat surga neraka itu bukan sekedar hakul yakin, tapi ainul yakin. Karena beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Arsalahu bil haqqi basiran wa nadhiran baina yadis sa'ah. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasada wa may ya'sihuma fa innahu la yadurru illa nafsah wa la yadurrallaha syai'a. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Wa ba'du wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para alim ulama yang kami muliakan,
Bapak, Ibu, para sepuh yang kami hormati, muslimin, muslimat, jamaah maghrib yang kami banggakan dan insya Allah semua disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata-kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali kata-kata yang menunjukkan rasa puji syukur dari hati yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kita sadari ataupun tidak, betul-betul sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat Rahman dan Rahimnya masih memberikan kenikmatan yang luar biasa banyaknya kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Manakala kalian mencoba menghitung kenikmatan yang aku Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu. Surah Ibrahim surah nomor 14 di tengah ayat 34. Hadirin sidang jamaah maghrib yang kami muliakan, salah satu bentuk kenikmatan yang harus kita syukuri diantaranya adalah kenikmatan yang berupa panjang umur, usia yang panjang. Mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang diberikan usia yang panjang. Kemudian usia yang panjang itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah termasuk kita, insyaallah. Ya. Kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita ini termasuk apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasyarrun nas man tola umuruhu wasa'a amaluhu. Ya. Seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia, sa'awan-awanipun tiang, yaitu orang yang diberikan usia panjang, tapi afwan, ya, usia yang panjang itu tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mentaati perintah Allah, untuk berbuat kebaikan. Bahkan kadang-kadang disibukkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang jamaah maghrib yang kami muliakan, pada saat seseorang diberikan nikmat usia yang panjang, sesungguhnya berjuta-juta hikmah yang termaktub di dalamnya. Tapi paling tidak pada saat manusia diberikan usia panjang, paling tidak ada 3 hikmahnya.
Yang pertama, dengan nikmat usia yang panjang, berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk menambah amal soleh, untuk menambah kebaikan. Mari Bapak, kehidupan di dunia ini hanya sebentar dan sekali. Maaf, ini saya garis bawahi, hidup di dunia itu hanya sebentar dan sekali. Maknanya waktu yang sudah berjalan tidak bisa terulang kembali. Dan sadar ataupun tidak sadar, mau atau tidak mau, kita harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, barang siapa yang mengamalkan, barang siapa yang melakukan kebajikan, walaupun sebesar biji zarrah, walaupun sebesar atom, jelas dalam catatan Allah. Dan nanti Allah menjanjikan dengan balasan-balasan yang sangat besar kepada kita. Tapi afwan, sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan maksiat, barang siapa yang melakukan dosa, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar atom, jelas dalam kontrol Allah. Dan mau tidak mau, kita nanti harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Maka sekali lagi, di antara kita harus saling mengingatkan, mari kesempatan hidup yang hanya sebentar dan sekali ini kita gunakan sebaik-baiknya. Hikmah yang kedua, pada saat kita diberikan nikmat panjang umur, berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk tobat, mohon maghfirah atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa, atas maksiat yang terlanjur kita kerjakan. Hadirin, dengan penuh kesadaran, pada saat kita mengarungi kehidupan di dunia ini, kita sering melakukan dosa, sering melakukan kesalahan. Afwan, lebih-lebih di saat iman dalam keadaan yang kus, ya, lebih-lebih pada saat iman dalam keadaan sakit, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'una at-tawwabin. Sesungguhnya anak keturunan Adam, ya, kita ini masya Allah, ya, kita ini semua adalah cucu-cucunya Mbah Adam, ya. Kullu bani Adam khatta'un, sesungguhnya anak keturunan Adam itu khatta'un, sering melakukan dosa. Dan orang-orang yang menyadari bahwa di dalam kehidupan itu sering melakukan dosa, maka orang yang segera tobat. Masya Allah. Maka nanti kita baca surat At-Tahrim, surat nomor 66 ayatnya 8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah
taubatan nasuha, dengan semurni-murninya taubat. Hadirin, di dalam satu kitab, walaupun manusia ini berbuat dosa begitu banyak, karena banyaknya diibaratkan dosanya itu sebagaimana buih di atas laut. Tetapi manakala orang ini mendapatkan taufik dari Allah, kemudian dia melakukan taubatan nasuha, maka semua dosanya akan direntokkan oleh Allah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti di situ, Rasul mengatakan qad buddilat sayyi'atikumul hasanat, bahkan dosa-dosa yang sudah berguguran diganti oleh Allah dengan hasanat, dengan kebaikan. Maka ini penting, ya nun sewu. Jadi sekali lagi, pada saat kita diberikan kesempatan, pada saat kita diberikan kenikmatan usia panjang, kita masih ada kesempatan tobat. Gunakan sebaik-baiknya. Dan maaf, yang namanya tobat itu tidak boleh ditunda-tunda, ya. Tubu qoblal maut, ya. Segera bertobatlah kalian sebelum ajal tiba. Karena apa? Karena yang namanya taubat itu ada masa expirednya, ada masa daluarsonya. Kapan tobat dinyatakan daluarso? Ya, Allah mengatakan innallaha azza wa jal yaqbalu taubatal abdu malam yughargir. Ya. Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal membuka pintu tobat seluas-luasnya, menerima pintu tobat seluas-luasnya, hatta dosanya itu besar, hatta dosanya itu banyak. Tapi maaf, ada masa terlambatnya. Malam yughargir, selama nyawa belum di tenggorokan. Afwan, kalau nyawa sudah di tenggorokan, sudah no way, sudah tidak ada jalan lagi. Maka maaf, Rasul pernah mengatakan al-imanu khauf warraja. Ya. Al-imanu khauf warja. Orang-orang yang beriman itu setiap saat harus ada perasaan khauf, takut akan kesalahan-kesalahan kita, akan kelalaian-kelalaian kita, akan dosa-dosa kita. Tapi di samping itu kita harus ada sifat ar-raja, yaitu berharap akan ampunan Allah, berharap akan pintu tobat yang terbuka seluas-luasnya. Ya, takut saja juga tidak boleh, berharap saja juga tidak boleh. Ya, Rasul memberikan rambu al-imanu khauf warja. Orang-orang beriman itu setiap saat harus ada perasaan takut dan harap. Ya, takut akan kesalahan-kesalahan kita, kelalaian-kelalaian kita, dan kita berharap akan luasnya pintu ampunan Allah, luasnya daripada pintu tobat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian hikmah yang ketiga, asbab kita diberikan kenikmatan yang panjang. Masya Allah, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah masih menjumpai bulan Rajab, Bapak ya. Jadi sekalian ini kita sudah masuki bulan Rajab. Kalau tidak keliru malam ini malam 13 kalau tidak keliru. Ya. Maaf, para salafus soleh sangat menganjurkan zikir atau doa yang sering dibaca oleh Ustadz Husni Tamrin saat beliau habis sholat subuh. Ya, saya kalau subuh sering di sini karena Masya Allah Ustadz Husni Tamrin ini diberikan kelebihan dalam hal bacaan Al-Quran, makhrajnya, tajwidnya, qiraatnya sangat tinggi saya menilai. Ya, yaitu apa? Mari kita tirukan doa atau zikir pada saat bulan Rajab sudah masuk. Saya dulu, Allahumma barik lana fir Rajab
wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayo satu kali lagi, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban, yang artinya kurang lebih, ya Allah berikan keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban. Kemudian untian doa yang terakhir ini yang lebih penting, wa balighna Ramadan, ya, panjangkan usia saya, berikan kesempatan saya untuk menjumpai bulan Ramadan tahun ini, ya. Duh, mengapa ini kok disebut bulan Ramadan? Karena kita ini sudah berada di pertengahan bulan Rajab, berarti kan 1,5 bulan lagi Ramadan menjumpai kita, ya, bulan yang penuh keutamaan, bulan yang mana seseorang manakala melakukan kebaikan dilipatkan 1000 kali ganda. Allahu Akbar, ya. Bulan yang mana setan dibelenggu, bulan yang mana pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka seluas-luasnya, ya. Bulan yang mana Al-Quran diturunkan, bulan yang mana ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada saat kita melakukan kebajikan, kita dianggap melakukan ibadah selama berapa? 1000 bulan. Allah. Maka wajar kalau di dalam doa ini, yaitu Rasul mencontohkan dan dianjurkan oleh para salafus soleh, ya, wa balighna Ramadan, panjangkan usia saya, berikan kesempatan kepada saya menjumpai bulan Ramadan. Hadirin sidang dakwah maghrib yang kami muliakan, di bulan Rajab ini ada peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa mukjizat yang diberikan kepada Allah khusus kepada kekasihnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang sebelumnya, ya, maaf, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, tempatnya tanggal 27 Rajab, ya. Tadi saya baca surat Al-Isra atau Bani Israel, ya, surat nomor 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, zat yang memperjalankan hambanya Rasulullah SAW pada malam hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang berada di Makkatul Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, walaupun saat ini cukup memprihatinkan, Masjidil Aqsa sekarang ini sedang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Maka kita harus berdoa, ya, karena Masjidil Aqsa ini merupakan aset umat Islam sebenarnya, ya. Nun sewu, kiblat pertama, ya, sebelum ke Ka'bah itu di Baitul Maqdis. Nun sewu. Tapi afwan sekarang ini ya mungkin kelemahan kita lah, ya. Saat ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Jadi maaf, di Masjidil Aqsa itu sekarang sudah tidak berfungsi sebagaimana masjid lagi. Afwan, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian alladzi barakna haulahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kehebatannya, kedahsyatannya, kekuasaannya. Innahu wasami'ul basir, sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Hadirin, maaf, peristiwa Isra Mi'raj ini kalau hanya dicerna dengan akal pikiran kita memang tidak masuk akal, ya. Perjalanan dari Masjidil Haram
yang berada di Makkatul Mukarramah, ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina, ke Sidratul Muntaha, kemudian di Lauhul Mahfuz. Itu ditempuh hanya 1 malam saja. Ya, maaf. Saat itu belum ada pesawat Challenger, belum ada Boeing, belum ada belum ada jet, belum ada ya. Kalau sekarang karena ada pesawat Solo Jakarta itu tidak sampai 1 jam. Ya, Masya Allah. Ya, Indonesia Jeddah itu hanya kira-kira 10 jam sampai 11 jam. Subhanallah. Ya. Hadirin, tapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu zat yang maha mampu berbuat apa saja. Kalau dicerna dengan iman, insya Allah ini merupakan satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maaf, malam ini waktunya sangat singkat ya, jadi waktunya kira-kira kurang 10 menit dan saya to the point saja. Apa sebenarnya motivasi Allah memberikan Isra Mi'raj, mukjizat Isra Mi'raj kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini saya catat dari kitab Sirah Nabawi dan juga beberapa kitab tarikh. Ya, kesimpulannya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajkan Nabi, ada 3 poin. Ya, ada 3 poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasul harus dihibur? Karena Rasul sebelum kejadian Isra Mi'raj ini diuji dengan ujian-ujian yang sangat besar. Pertama, Rasul pada saat hijrah ke Taif, Allahu Akbar, wah saya menangis kalau membaca kisah bagaimana Rasul hijrah ke Taif. Di Makkatul Mukarramah ini dengan bermacam-macam cara ternyata mendapatkan ujian-ujian yang sangat berat. Akhirnya akan hijrah ke Madinah, tapi berhenti di Taif dulu dengan harapan di Taif ini mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan yang baik. Bahkan sebenarnya Rasul berniat untuk markas dakwah di situ, tapi Masya Allah ternyata di Taif ini justru mendapatkan satu ujian yang lebih dikatakan Rasul itu gila, majnun, tukang sihir ya. Kemudian pemuda-pemudanya disuruh melempari daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasul dilempar dengan batu, kemudian sampai berdarah-darah. Allah yang pertama ini. Nah, kemudian yang kedua ujian Rasul, yaitu meninggal dunianya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang pertama membenarkan kerasulan Nabi adalah Bunda Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maaf, Bunda Khadijah ini sebelum menjadi istri Rasul seorang wanita karier, ya, seorang bisnismen. Ya, non sewu. Kelasnya bisnis bukan sekedar seperti PGS, Klewer, enggak ya. Jadi dalam satu riwayat dikatakan Bunda Khadijah itu pasar Saudi Arabia sampai Yaman itu dikuasai pasarannya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Tapi Masya Allah setelah menjadi istri Rasul ya, toko satu persatu habis karena untuk perjuangan awal-awal agama. Suatu saat Rasul kundur dari perjuangan, kemudian ngelaras sare di pupunya Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian melihat Rasul yang badannya begitu payah, lunglai, kesal, lemes, Bunda Khadijah menangis, kemudian air matanya itu menetes di pipi Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ya Khadijah, apakah engkau menyesal menjadi istri aku sehingga harta kekayaanmu habis? Gua ditanya itu, Bunda Khadijah menangis lebih dahsyat lagi. Bukan Rasul, aku tangisi bukan itu. Yang aku tangisi harta kekayaan saya sudah habis.
tapi masih ada orang yang belum menerima engkau ini sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Allah luar biasa. Sampai Bunda Khadijah mengatakan, seandainya kamu nanti berjuang di satu tempat, kamu harus naik di tempat yang tinggi, dan di situ tidak ada tangga yang kamu gunakan, tolong tulang saya dijadikan tangga. Kata-kata Bunda Khadijah meninggal dunia. Kapedot tali ning katersnan. Nah, kemudian yang ketiga, meninggal dunianya pamannya Abu Thalib. Allahu Akbar. Abu Thalib ini adalah yang mendidik Rasul, ya, yang gulawentah nun sewu. Di saat orang-orang kafir Quraisy akan memberikan kecelakaan, maka dia yang menghalangi. Ya, Abu Thalib ini ikut bersama-sama di boikot dengan Bani Hashim, dengan Rasulullah SAW. Nah, yang sangat memukul Nabi, Abu Thalib ini dirayu dengan bahasa hati, dengan rayuan agar masuk Islam. Ya, pada saat itu Abu Thalib sudah dalam keadaan sakit serius, Pak. Ya, sebagaimana di sini keluarga berkumpul semua, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Ya. Maaf, Rasul ini merayu dengan bahasa hati, dengan rayuan, dengan hati yang sangat dalam. Ya paman, ucapkanlah la ilaha illallah, bersyahadatlah, aku akan menjadi saksi bahwa engkau lah orang yang beriman, dan aku nanti akan memberikan syafaat kepadamu. Tapi maaf, karena Rasul ini sangat risau, sehingga turun ayat, nanti dibaca surat Al-Qasas, Pak. Surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 56, yaitu Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surat Al-Qasas, surat nomor 28 ayat 56. Ya Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang-orang yang sangat kamu kasih, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa saja orang yang patut memberikan hidayah. Ini ayat turun yaitu karena bagaimana rayuan Rasul kepada Abu Thalib. Nah, ini maaf, kadang-kadang kita bertanya, mengapa Rasulullah SAW itu sangat susah di saat melihat pamannya mati belum dalam keadaan Islam. Ya maaf Bapak, ini perlu digarisbawahi, orang yang mati tidak dalam keadaan memeluk Islam, harapan masuk surga itu sak kuku hitam saja tidak ada. Menurut saya, Pak, orang yang mati tidak dalam keadaan memeluk Islam, harapan masuk surga itu sebiji atom saja tidak ada. Ini perlu kita catat ini. Maka kalau khatibnya sering membaca surat Ali Imran, surat nomor 3, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian pesannya yang terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, dengan takwa yang totalitas, ya. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan sekali-kali kalian jangan mati kecuali dalam keadaan memeluk Islam, ya. Ini karena apa? Maaf, ini penting menjadi catatan kita, ya, untuk menyelamatkan keluarga kita, ya. Karena nun sewu, kalau orang itu kalau dia itu mati tidak dalam keadaan memeluk Islam, maaf Pak, harapan masuk surga itu sedikit pun tidak.
Ya, maaf ini sebagai bentuk toleransi saya, makanya sekali lagi ya, kita tidak boleh mengatakan selamat hari Natal, tidak boleh. Karena apa? Karena tidak ada ceritanya orang kafir selamat itu tidak ada. Dan saya Pak. Jadi ini penting, ini prinsip, ini akidah masalahnya. Dan saya ini akidah, hubungannya dengan akidah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi maksud dan tujuan Isra Mi'raj yang pertama Allah yaitu pengen menghibur Rasul setelah diuji dengan bermacam-macam ujian tadi. Nah kemudian yang kedua tujuan Isra Mi'raj adalah tadi disebutkan linuriyahu min ayatina, Allah hendak menunjukkan kekuasaannya. Maka dalam kitab sirah Nabi pada saat prosesi Isra Mi'raj itu ya, Rasul didampingi malaikat Jibril melihat langsung bentuk daripada neraka asli ya, dan Rasul diajak melihat langsung bentuk surga asli ya. Karena Rasul nanti akan bina umat. Rasul melihat surga neraka itu bukan sekedar hakul yakin, tapi ainul yakin. Karena beliau sudah di dalam prosesi Isra Mi'raj ini, beliau diajak langsung melihat surga oleh yang ditunjukkan oleh Jibril alaihissalam. Ini, maaf, ini waktunya hampir habis, dan kemudian ini ya banyak kejadian-kejadian pada saat Rasul melihat surga langsung. Ya, kejadian-kejadian pada saat Rasul oleh malaikat Jibril diajak melihat neraka langsung. Lah tujuan yang ketiga, dan ini merupakan final goal, merupakan tujuan akhir, ini merupakan tujuan yang terbesar daripada Isra Mi'raj. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil langsung oleh Rasulullah Sallallahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena akan mendapatkan perintah yang sangat agung, mendapatkan perintah yang sangat besar, yaitu sholat 5 waktu. Ini final goal atau tujuan akhir daripada Isra Mi'raj. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasul akan mendapatkan satu perintah yang sangat besar, yaitu sholat 5 waktu. Maaf kalau perintah-perintah yang lain, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji ya, perintah supaya kita rajin mempelajari Al-Quran, perintah supaya kita itu mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang islami, ini selalu melalui malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat, karena sholat itu perintah yang sangat agung, karena sholat itu merupakan perintah yang sangat besar ya, Allah memanggil langsung Rasulullah SAW untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu ya. Sehingga kepulangan daripada Isra Mi'raj, Rasul itu banyak bersabda tentang kedudukan sholat dalam Islam. Itu diantaranya ya, diantaranya as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin faman tarakaha faqad hadamat ya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang nyepelekne sholat, barang siapa yang meringan-ringankan perintah sholat, sama dengan merobohkan agama ya, apalagi meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat ya tarkus sholat wahwa kafirun ya, kata Rasul ya, meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat itu keislamannya gugur. Orang yang meninggalkan sholat itu adalah mereka lah kafir ya. Maaf, ini perintah sholat sangat penting sekali. Maka tadi apa itu saya baca surat Toha ya, saya baca surat Toha, nanti dibaca di rumah, surat nomor 20 ayatnya 132 ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Di samping kita memikirkan kualitas sholat kita, juga kita itu disuruh kita itu perintah Allah supaya menyuruh keluarga kita.
anak kita yang kita sayangi, istri atau suami yang kita sayangi, agar sama-sama menegakkan sholat. Hanya pesan Allah, wastabir alaiha. Tapi pada saat kamu mengajak keluarga untuk menegakkan sholat, sabar, ususe sing dawa, ya, karena orang bisa melaksanakan sholat dan tidak itu ada hubungannya dengan hidayah, ya enggak? Ya, harus sabar. La nas'aluka rizqan, jangan kamu menanyakan tentang rizki, nahnu narzuquka, akulah pemberi rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang paling baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Ustadz Adim sudah pegang mic, ini waktunya mungkin sudah habis. Mari Pak, peringatan saya yang terakhir, karena kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, sekali lagi 1,5 bulan lagi kita akan mendapatkan tamu agung, yaitu bulan Ramadan. Mari kita persiapkan ilmunya, persiapkan fisiknya, sehingga nanti kita termasuk orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Satu hadis sahih, man fariha biduhulin ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya oleh Allah diharamkan menyentuh api neraka Allah. Ya, Ramadan datang itu gembira. Orang-orang yang semacam ini nanti jasadnya oleh Allah diharamkan menyentuh api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang dan kita diberikan menjumpai bulan Ramadan tahun ini, dan kita insya Allah bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga janji-janji Allah betul-betul diberikan kepada kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.